Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi. Saya doakan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang melimpah, ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu tetap semangat. Apapun kondisinya Bapak Ibu sekalian harus tetap semangat. Karena Allah tidak suka pada hambanya yang selalu mengeluh, justru pada hambanya yang selalu semangat. Saya akan sedikit membahas tentang diabetes. Diabetes mellitus ini terjadi kenapa pada usia-usia seumur tua? Karena apa? Sebenarnya penyakit ini sudah lama, ya, sejak mungkin usia muda, dewasa, tapi munculnya kalau sudah setengah baya. Karena apa? Karena sudah mulai banyaknya kematian sel. Jadi sel dalam tubuh manusia itu ada kurang lebih 100 triliun sel. Ingat, makanan sel itu gula utama. Setelah itu lemak, asam lemak, setelah itu asam amino. Jadi kita harus tahu. Jadi ngobati diabetes mellitus ini tidak semudah yang dibayangkan. Buktinya Bapak Ibu sekalian sudah berobat kemana-mana. Sudah bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan tidak sembuh-sembuh. Justru bisa komplikasi seperti apa? Banyak kayak neuropati, kaki, tangan, kebas, kebal, nyeri. Ada yang retinopati, matanya sudah mulai kabur, buram. Ini adalah proses. Karena apa? Sudah ada gangguan metabolisme, mulai dari lambung sampai pembuluh darahnya. Dok, saya nggak sakit lambung. Buktinya sekarang jadi diabetes. Itu bukti. Ya. Jadi asal mulainya penyakit itu di lambung. Kalau lambung tidak diopeni dengan baik, akan terjadi gangguan pembuluh darah. Kalau tidak diopeni dengan baik, akan bisa terjadi diabetes. Bisa terjadi hipertensi, bisa gagal ginjal, bisa stroke, bisa jantung, bisa rematik, dan juga bisa kanker. Jadi lambung itu sumbernya utama segala macam penyakit. Itu ada di hadis kalau Muslim. Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah, sumbernya penyakit itu adalah di al-barada yang jelek. Al-barada itu jeleknya pencernaan. Yang bisa mencerna tafsirnya itu adalah lambung. Jadi kita itu harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, waduh, kiamat nih kita, ya, harus tahu ilmu. Nah, sekarang diabetes itu karena gangguan metabolisme lemak, bukan karena makan gula. Boleh makan gula, kan saya bilang tadi, gula itu makanan sel tubuh kita. Boleh orang diabetes makan gula, tapi nggak boleh terlalu banyak. Ya boleh, ya. Jadi nggak usah takut. Dan saya selalu bilang di konten saya, makan gula tidak menyebabkan diabetes. Memang. Jadi kita itu harus butuh ilmu, harus tahu ilmunya. Jadi nggak asal bicara, terus bicara katanya, pokoknya nggak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanlah makan yang Allah beri. Rezeki semua di dunia ini Allah beri. Yang penting tidak berlebihan. Kata Allah di surat Asy-Syu'ara ayat 79, yang memberi makan dan minum itu saya. Dikuatkan surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Dan yang membuat sakit itu Allah. Yang membuat Bapak Ibu sekalian sembuh itu Allah, bukan siapa-siapa. Untuk itu bagaimana trik supaya Bapak Ibu sekalian sembuh dengan diabetes sekarang? Ya perbaiki semua struktur organ yang ada dalam tubuh kita, perbaiki dengan mengembalikan keaturan sama pencipta. Ya, perbaiki. Jadi bukan hanya mengembalikan obat-obatan. Buktinya sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Sampai puluhan tahun. Justru muncul penyakit baru atau keluhan baru. Ya, itu harus tahu, sadar. Alhamdulillah atas izin Allah saya diberikan hidayah untuk bisa belajar lagi tentang ilmunya Allah pada tubuh manusia. Dan ditemukan seseorang yang bisa membuat suatu nutrisi alami. Ya, nutrisi alami untuk memperbaikan tubuh manusia. Bernama apa? Lovmak atau alga sereal, epigalok atau algati, juga ada beras, bekatul atau bekafot. Ini alami semua. Jadi sekarang rasakan Bapak Ibu sekalian, selama ini minum vitamin, minum obat-obat, apakah mencapai kesembuhan? Tidak bisa sembuh. Karena tidak mengembalikan keaturan Sang Maha Pencipta. Jadi sekali lagi, sehat itu butuh ilmu. Kuncinya rutin konsumsi nutrisi yang saya berikan. Kedua, ikuti aturan pola makan yang dilarang. Ketiga, berjemur, makan cemil-cemilan yang sehat. Keempat, ingat selalu berpikir positif, jangan suka mengeluh pada Allah, karena Allah tidak suka. Berdoa, tawakal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.